Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang pagi ini kita rasakan berupa kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa rutin setiap Ahad wage yang Allah berikan kepada kita adalah salah satu nikmat yang nikmat yang tidak ada bandingannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada kita sampai nanti kita di ujung kehidupan kita, di ujung umur kita, Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Monggo disampingi, mumpung masih anget tehnya. Nunggu adem nanti kurang nikmat gorengannya, arem-aremnya, monggo. Mumpung sudah disediakan oleh panitia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada materi kita tentang adab suami dan istri. Sebelumnya kita membahas tentang adab terhadap orang tua, saudara, anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjut pelajaran kita tentang adab kita seorang muslim, baik seorang istri maupun seorang suami. Karena dalam Islam rumah tangga itu mendapat perhatian khusus, ya. Pentingnya rumah tangga dalam Islam sehingga Islam membuat aturan. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam rumah tangga. Orang-orang yang menjalin hubungan rumah tangga muslim dan muslimah tentu harus benar niatnya, lurus, ya. Niatnya yang paling utama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari hubungan rumah tangga muslim dan muslimah agar nanti di akhirat bertemu kembali, insya Allah. Itu poin pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata pembuktian cinta. Mana buktinya kamu mencintai saya? Ya akan aku nikah, bukan. Jadi rumah tangga dalam Islam adalah bentuk konsekuensi seorang muslim dan muslimah yang ingin bareng-bareng membina rumah tangga agar nanti bisa berkumpul kembali di surga. Makanya di dalam sebuah riwayat, ya, nanti di surga ada yang namanya pasar Jumat, yang pernah disinggung sini. Di situ suami istri belanja, masya Allah. Belum pernah belanja. Mungkin yang sini udah lama belum belanja di mall, besok di surga jangan khawatir, bisa belanja bareng. Apalagi sekarang sudah ada Shopee, Tokopedia, sudah males belanja gitu. Makanya mall sudah banyak yang tutup, ya. Sudah banyak tutup karena belanja sekarang dimanjakan hanya sambil rebahan, tinggal terima barangnya. Tapi yang jelas nanti Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah SWT, nanti di surga adanya pasar khusus hari Jumat yang di situ suami istri bisa saling menikmati kebersamaannya, merasakan bagaimana keindahan dikumpulkan kembali setelah di dunia berbagai macam kesulitan rumah tangga, suka duka, ya. Istilahnya nih bahasa orang sekarang itu sudah berapa kali memaafkan gibotan, sudah berapa kali memaklumi gibotan, ya Bu, gibotan kok ragu-ragu. Jadi sudah berapa kali panjenengan sudah memaafkan pasangannya, ya, gitu. Karena tidak ada suami yang sempurna, nggak ada. Suami bukan malaikat, Bu, gibotan. Hari ini dimaafkan, bisa jadi besok salah lagi, gibotan. Rasain boten, Bu? Rasakan boten? Bisa jadi satu hari bisa 10 kali memaafkan, giboten.
Sama, istri juga melihat suami juga istrinya begitu, istrinya juga bukan bidadari. Ya, yang ujung-ujung ya Allah berilah aku jodoh yang soleh yang soleha, tiba-tiba ketebuk pas dia mulai enggak. Istri juga manusia biasa. Maka jangan mimpi panjenengan suami istri ya tidak menemukan kesalahan pada pasangan. Jangan mimpi. Ini ada ngelindur. Jangan berharap ada pasangan yang tidak memiliki kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, isbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah dan tetap di atas kesabaran. Bersabarlah dan kuatkan kesabarmu dan tetap di atas kesabaran. Apalagi dalam rumah tangga. Jangan sedikit ada masalah, saya sudah tidak cocok denganmu, pisah saja. Oh, itu terlalu, istilahnya kesabarannya setipis tisu. Ya. Baru salah sedikit, ya minta pisah. Kok pengennya punya suami tidak pernah salah? Gimana? Mustahil. Ya. Kalau ada yang baik, kebanyakan nonton drama Korea. Gimana? Pengennya suaminya ganteng, tidak punya salah, perhatian, kaya, apalagi itu adanya di drama. Ya. Di kehidupan nyata 280 derajat mungkin bedanya. Ya. Suami panjenengan manusia biasa. Dan dijelaskan oleh ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang nanti disini bahwa yang namanya mawaddah warahmah, masing-masing pasangan tidak berkurang cintanya ketika pasangannya mengalami kelemahan. Ya. Dulu waktu sehat, waktu cantik, waktu glowing, waktu ganteng, waktu gagah, cintanya full tank. Begitu sudah lemah, nyewotan, nafkahnya berkurang, tetap cinta bahkan bertambah. Lalu sebutan, kok diam? Di antara makna di ar-Rahman adalah seseorang ketika masing-masing pasangannya mengalami kelemahan, kekurangan, dia tidak berkurang rasa cintanya. Gibotan. Lalu sebutan Bu. Nah, sejatinya rumah tangga itu dibangun untuk ya bersama-sama meraih surga agar enteng. Gibotan. Tidak mau masuk surga sendirian. Nah, rame-rame bila perlu suami istri keluarga sa-RT. Alhamdulillah. Gak enak di surga dikasih rumah istana kok sendirian. Enak boten? Iya, makanya bersama suami atau apalagi seorang istri nanti menjadi ratunya bidadari. Amin ya rabbal alamin. Jadi al-muslimu yata'arrafu bil adabi al-mubadatan baina zauji wa zaujati. Seorang muslim harus mengetahui, saling memahami tentang adanya adab ya, timbal balik satu sama lainnya antara suami dan istri. Jadi ada adab. Ya. Cuman sayangnya dulu ya mungkin panjenengan sebelum nikah belum pernah ikut madrasah nikah. Ada yang pernah ikut? Belum pernah ikut seminar pernikahan. Pernah ikut? Kalau saya alhamdulillah 2 semester. Mata kuliah saya memang. Jadi saya dulu kuliah pelajaran fikih nikah 2 semester. Jadi saya nanti kita kebanyakan sebelum nikah belum ngerti, belum paham, belum sempat belajar ilmu tentang pernikahan. Terus boten. Yang penting uang sudah dikumpulin untuk biaya pernikahan, sudah mantep cintanya, bondo nekat nih boten. Ada yang bondo nekat nikah sih, penting cinta ada, modal dengkul ada. Jadi saya di kita kebanyakan ketika menikah belum persiapan ilmu seputar pernikahan, makanya panjenengan pas. Ya, kalau dulu belum sempat, berarti sekarang belajar. Terlambat boten? Boten. Kenapa? Karena masih menjalin, masih membina rumah tangga. Rumah tangga panjenengan yang hari ini sampai istiqomah sampai langit itu luar biasa. Berapa juta panjenengan memberikan maaf suami dari pertama kali nikah? Itu boten.
Berapa juta panjenengan memaklumi suami panjenengan ketika keliru dari awal nikah sampai hari ini, kok masih rukun? Betah. Biniyati lillahi ta'ala. Ya. Jadi tidak terlambat kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki. Mungkin dahulu ada rumah tangga yang kurang, kita perbaiki, tidak ada keterlambatan. Ya. Karena dalam hal agama tidak ada kata terlambat untuk belajar kecuali nyawa kita sudah ada di tenggorokan. Nanti ibu-ibu pulang langsung ketemu suaminya, nyium tangannya, siap boten. Nek di rumah berani. Loh kok ada yang pas berangkat, ada nggak yang berangkat ngaji pamit dulu? Ada tidak yang berangkat ngaji hari ini cium tangan suaminya? Ada tidak? Ada trompetnya? Ada. Yang kedua, ada tidak yang berangkat ngaji hari ini nyediakan kopi atau teh dulu untuk suaminya? Ada. Karena seorang istri ketika keluar rumah wajib pamitan. Nah, ya. Jadi seorang istri itu tidaklah keluar rumah kecuali harus mendapat izin dari suaminya. Ya, jangan sampai tidak rindu. Gimana? Karena sempat ada yang viral. Ya, jadi ada seorang suami ngerekam video mejikomnya kosong, meja makannya kosong, ya kulkasnya sayanya sudah pada busuk, sementara istrinya ngaji, sibuk ngaji. Itu ada, tapi panjenengan tidak boleh demikian. Rajin ngaji, makin taat, makin cinta kepada suami. Siap botan? Semangat siap. Jadi harusnya begitu, muslimah yang berilmu, muslimah yang saleh, harusnya makin sering ngaji, makin cinta, makin baik baktinya kepada suami. Jangan ngikuti kata di media sosial. Ya, katanya apa? Tidak ada dalil. Ya, istri nyapu rumah, memang nggak ada. Tidak ada dalil istri wajib masak, memang tidak ada. Tapi adanya adalah wajib bagi istri berbakti kepada suami. Kerjaan jenengan di rumah ibadah, dan surganya ketika panjenengan ikhlas berbakti kepada suami, milih pintu surganya. Jadi bukan soal dalil, ada tidak dalil tentang nyapu, ada tidak dalil membuatkan kopi untuk suami, bukan itu konsepnya. Tapi konsepnya adalah seorang istri yang saleh wajib berbakti kepada seorang suami. Makanya Rasulullah SAW ketika haji wada menasihati para muslimah, beliau menceritakan pengalamannya ketika Isra Mi'raj, diperlihatkan neraka penduduknya kebanyakan kaum wanita. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kufur terhadap suaminya. Gimana? Iya, kurang baktinya kepada suaminya. Maka nek panjenengan bisa sampai hari ini bisa masih utuh, rukun, ya bersama suami panjenengan, itu luar biasa. Bukan soal uang, gimana? Bukan soal ganteng atau tidaknya, tapi panjenengan berusaha ikhlas meraih ridho Allah. Betapa banyak orang yang kaya, uangnya melimpah, tapi rumah tangganya seumur jagung. Gimana? Betapa banyak suami maupun istri yang suaminya gantengnya luhi artis Korea, istri yang glowingnya juga luar biasa, tapi juga pernikahannya seumur jagung. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena pernikahannya tidak didasari ikhlas meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbaiki yang kemarin kurang ikhlas, kurang ridho, kurang baiknya bakti kepada bakti pada suaminya. Demi juga saya sendiri, saya juga masih muda ya pernikahannya dibanding jenengannya lebih. Jenengan berapa puluh tahun ya. Jenengan kalau dilihat dari usia pernikahan jauh lebih banyak pengalamannya, pengalaman memaafkan, gimana? Pengalaman memberi maaf, gimana? Jenengan pernah ngitung, mungkin sudah ada 1 juta gimana? Suaminya pulang mancing, gimana? Jam 12 minta dibukakan pintu, marah boten. Kadang nafkahnya kurang, gimana? Iya.
maka ne panjenengan bisa berhasil melewati semua rintangan, gangguan, cobaan, ujian, kesusahan bersama suami panjenengan, itu surganya Masya Allah. Ya. Maka kita perlu banyak lagi belajar masalah rumah tangga. Jadi di sini seorang muslim, ya, suami istri harus memahami bahwa dalam pernikahan itu ada adab-adab, ada hak-hak yang harus dipenuhi masing-masing pasangan. Yang pertama, Bapak Ibu jangan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-amanah. Amanah. Ya. Karena setiap kita itu memiliki beban amanah. Secara umum sebagai muslim, amanah kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara khusus seorang suami amanah terhadap keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Itu amanah seorang suami. Seorang istri amanahnya apa? Menjaga isi rumah, menjaga harga diri, martabat, kehormatan rumah tangga. Karena zaman sekarang Masya Allah, rumah tangga seperti tidak ada wibawanya. Para istri dan naudzubillah zaman sekarang yang saya lihat di berita-berita, Masya Allah ya, para istri yang tidak bisa menjaga wibawa rumah tangganya, ya, dan tabarruj ya, keluar ke pasar Masya Allah, tapi di depan rumahnya suaminya wajahnya berat untuk senyum, padahal ke orang lain sumehnya nganti ora umum gibatan, ke orang lain ramah gapyak lumo, apalagi sumeh. Ketika masuk rumah mahal sekali senyumnya untuk suaminya, naudzubillah. Belum lagi yang apa namanya, semua laki-laki menikmati kecantikannya, padahal untuk suaminya yang penting dasar bolong. Naudzubillah. Ya. Amanah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Jadi kita masing-masing kita punya amanah yang harus dipegang. Maka di sini ya, maka ayyakuna aminan ma'a sahibihi fala yakunuhu fi qalilin wala katsirin. Maka hendaknya minaz zaujain, bagi setiap pasangan hendaknya dia amanah kepada masing-masing pasangan, fala yakunu, tidak berkhianat. Ya. Kita semua terikat dengan akad pernikahan, gibatan. Ya, itu sakral, dipegang baik-baik. Ya. Jangan sampai luntur akad pernikahan, kewibawaannya, kesakralannya gara-gara tidak amanah dalam rumah tangga. Ya, amanah rumah tangga, amanah, dan amanah yang tidak kalah beratnya adalah amanah diamanahi putra dan putri. Ya, itu nanti dipertahankan ya amanahnya. Maka di sini dijelaskan ikhlas bainahuma, ikhlas. Ya, ini kunci Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ridho dengan pasangan yang kita semua dulu pas akad sudah sepakat menjalin rumah tangga. Ikhlas ridho, ya sudah, kalau sudah diikat dengan akad, ya udah, apa yang ada pada pasangan kita terima. Ya, jangan pengennya rukun kayak sinetron-sinetron, endingnya bagus nih botan. Iya. Jadi apa yang sudah kita terima dari pasangan kita, yaitu kita hadapi, kita ikhlas karena Allah. Dan jangan harap pasangan kita sama dengan apa yang kita inginkan. Gimana? Oh, kita punya anak 3 semuanya berbeda. Gimana? Kita punya anak karakternya beda semua, apalagi pasangan kita yang lahir dari rahim yang beda. Kok pengennya klop kayak sarimbitan? Gimana? Pengennya apa yang ada pada suami klop dengan kita, belum tentu sama Bapak Ibu sekalian rahmati Allah taala. Ya. Karena apa? Pasangan kita adalah lahir dari rahim yang berbeda. Lahir dari rahim yang sama, putra putri kita berbeda semuanya. Ada yang nurut, ada yang kalem, ada yang aktif, ada yang pinter, ada yang sedengan, ada yang entengan, semuanya berbeda. Apalagi pasangan kita yang lahir dari rahim yang berbeda. Yang kedua, al-mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jangan omongan ini ya, cinta dan kasih sayang ini muncul ada di bulan pertama pernikahan, jangan. Awal-awal naik motor saja luar biasa, gimana?
ya senangnya piknik. Begitu sudah tua, siapa yang minggu ini ngomong I love you kepada suaminya? Dulu padahal sering biasa ngiwatan. Ya, masih ada Bu. Siapa yang minggu ini mendapatkan kata I love you dari suaminya? Jawab pes. Ada? Nggak ada. Paling dijawab apa sih wis tua ngiwatan. Jangan remehkan jamaah sekalian. Ya. Jadi mawaddah warahmah ada satu yang harus ada di dalam rumah tangga. Bukan sekedar aku cinta padam, tapi apa? Menerima kekurangan dengan penuh ikhlas dan itulah ar-rahmah. Ya. Jadi mawaddah warahmah bukan semata-mata kata-kata cinta, kata-kata romantis, bukan. Tapi bagaimana mawaddah warahmah adalah seorang yang cintanya tidak luntur sekalipun dimakan usia. Ngibatan. Masih merasakan cinta mboten tuh. Masih masih harus karena diantaranya adalah mawaddah, diantara maknanya bentuk pemahamannya adalah tanggung jawab. Ya, berkata ya Ibnu Katsir, ini dia jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu. Mawaddah adalah cinta, rahmah adalah rasa belah kasih. Karena jarang sekali dual ini muncul ketika seorang berada di usia tua pernikahannya. Maka mawaddah itu ada pada kondisi normal ketika semuanya masih ada di tahap bisa memilih. Artinya masih muda, masih ganteng, masih glowing ya. Uangnya masih banyak, ini mawaddah. Ya, berarti masih bisa milih. Saya masih cantik, tak ganti wae. 2020 ganti suami, jangan misalnya. Jangan. Itu mawaddah. Cinta hanya muncul pada kondisi normal. Masih kenteng-kentengnya nyari uang, masih ganteng-gantengnya, masih cantiknya. Ini yang poin pentingnya di warahmah jamaah sekalian. Ya, rahmah adalah seseorang tidak berkurang rasa cintanya, perhatiannya ketika ada pada kondisi sulit dan terpaksa. Ya, tiba-tiba qadarullah suaminya di PHK. Kan berat gitu kan. Qadarullah suaminya diuji sakit. Otomatis kita akan merasakan kekurangan ya perlindungan suami, merasakan bagaimana ikut merasakan penderitaan suami. Itu ujian warahmah kita Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Ta'ala. Ya. Di media sosial sempat viral ya, ada seorang istri yang bertahun-tahun merawat suaminya yang stroke. Itu di Malaysia kisah nyata. Begitu suami sembuh malah selingkuh, naudzubillah ya. Atau juga di Indonesia ada seorang istri merawat suaminya yang stroke sampai hari ini, tapi dia masih setia, padahal sudah berapa kali digoda, ditawarin, sudah ceraikan saja, tapi masih bertahan. Sanggup mau tentu. Itu yang namanya warahmah. Seseorang tidak berkurang cintanya, tidak luntur kasih sayangnya ketika berada pada kondisi sulit atau terpaksa. Bagaimana tidak terpaksa? Ya, semoga tidak terjadi pada kita jemaah sekalian. Suaminya kotorun dipecat, PHK. Mau nggak mau, ibu harus mutar otak. Ngiwatan, bagaimana dapurnya tetap ngepul. Terpaksa ngoten, terpaksa ngerewagi jualan pecel, ngiwatan. Jualan gorengan, jualan online, gitu. Apa-apa yang penting bisa dijual demi membantu ekonomi rumah tangga. Tapi jangan sampai begitu sudah punya kemampuan nyari uang, malah jadi ngelunjak. Ini masalahnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Awalnya ingin membantu ekonomi keluarga, gitu. Iya, begitu merasa penghasilannya lebih gede dari suaminya, malah merasa bahkan ngomong suaminya gur numpang, naudzubillah, jangan ya. Jadi kata Ibnu Katsir dan tafsirnya di dalam menafsirkan wa ja'ala bainakum mawaddah wa mawaddata wa rahmah, beliau mengatakan ar-rahmah yang dimaksud adalah
ketika seorang ada pada kondisi sulit atau terpaksa, maka dia seorang pasangan, masing-masing pasangan tidak berkurang atau luntur cinta dan kasih sayangnya. Kalau mawaddah semua bisa, ya, karena ada pada kondisi normal, uangnya masih banyak, masih cantik, masih ganteng, itu mawaddah. Adapun warahmah ada ketika seorang mengalami kondisi sulit atau terpaksa, disitulah yang namanya cinta diuji. Gimana? Siap gini, jeneng pun ngalami ya. Insya Allah gitu. Insya Allah. Itulah mawaddah warahmah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, as-siqatul mubadalatu bainahuma. Ya. Salah satu di antara keduanya saling percaya. Gimana? Saling percaya. Ya. Di rumah seorang istri menjaga amanahnya, ya, seisi rumahnya dijaga, pantang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, jangan, itu percaya. Yang kedua, suami juga sama, kerja mencari yang halal untuk anak dan istri, saling percaya. Ya. Kemudian adab secara umum adalah lemah lembut di dalam fil muamalati, dalam muamal berinteraksi. Suaminya juga tidak suka kasar, KDRT, istrinya juga sama, suaranya tidak lebih tinggi dari suaminya. Ada yang lebih tinggi dari suaminya, suaranya nek nesu-nesu pripun, Bu. Tapi dalam kondisi normal tidak ada masalah. Hendaknya seorang istri itu lemah lembut kepada suaminya perkataannya. Jangan didapat orang lain buat inji, boten sendiko, boleh. Tapi dia suaminya bulah. Jadi jangan dengan orang lain lemah lembut, bahasanya bagus, tutur katanya menyenangkan, di hadapan suami malah suaminya bikin nggak betah di rumah. Kenapa? Komunikasinya kurang bagus. Ya, maka di sini adalah lemah lembut dalam berinteraksi. Demikian juga suami. Contohnya siapa? Rasulullah. Anas bin Malik cerita, pembantu Rasulullah seumur-umur bersama Rasulullah tidak pernah mendengar Rasulullah berkata-kata kasar. Jadi sama-sama saling memahami, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Tapi pengecualian fitrah wanita ya nih lagi marah kayak mercon leduk. Itu fitrah ya. Tapi juga ada yang bisa menahan ya. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus diperhatikan ini secara khusus, hak ya istri yang harus dipenuhi suami, ya, hak istri yang harus dipenuhi suami, ya. Yu'ashiruha bil ma'ruf, ya. Apa bahasanya itu? Mengayomi, ya, membersamainya, berinteraksi, bermuamalah dengan muamalah yang ma'ruf, yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berkaulilah ya mereka dengan baik. Ya, jadi seorang suami itu pantang tangannya entengan, ya, pantang bagi suami KDRT. Rasulullah tidak pernah ya tangannya itu mukul istrinya, karena Rasulullah SAW beliau mengatakan laki-laki yang terbaik adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah, kata Rasulullah, ya orang yang terbaik kepada keluargaku. Ya, jadi seorang suami hendaklah ya, maka yang umum menjadi sifat laki-laki kalau sekal menang, karena daripada mukul mending diem, itu katanya begitu ya. Gimana Ustaz? Oleh nganggup juga. Jadi kan di samping gini, suaminya lagi kesal menang gih. Ini bahasa kerennya apa namanya? Soft spoken. Nah, itu memang sifatnya. Itu suami daripada tangannya maju. Karena ada yang sudah ngomongnya kasar, tangannya keplak, ya, gampang mukul, itu naudzubillah. Jadi didiamkan saja. Syukur-syukur jenengan bisa merayu. Jenengan keluarkan keahlian merayu suami ketika suaminya nesu, gimana? Itu jenengan harus punya keahlian.
Ya, gimana? Harus belajar bagaimana cara merayu suami ketika cari tahu apa yang disukai suaminya. Pulang-pulang capek dibuatkan kopi, ngimoti, mas kopinya monggo gitu. Misal ya, atau teh, atau dipijeti pulang-pulang, dirayu. Jangan malah suaminya pulang, suaminya salam, malah sibuk handphone, gimana? Masih ada nek suaminya pulang ditawarin kopi apa teh sarapan, masih ada? Masih Bu? Masya Allah ya, itu wanita langka. Karena zaman sekarang, dan saya sering baca cerita itu, baca artikel-artikel tentang ini namanya. Jadi sekarang itu godaan dalam rumah tangga adalah handphone. Ngajak ngobrol, suaminya pengen cerita, istrinya malah sibuk scroll ya, tidak memandang wajahnya. Saya sendiri kadang suka ngamati kalau makan di luar gitu ya, semuanya sibuk handphonenya masing-masing, anaknya, suami istrinya, jadi nggak ngobrol itu. Saya lihat sendiri kadang suka mengamati dari kejauhan, itu gimana konsepnya makan bareng tapi masing-masing sibuk handphone, nggak makan-makan ya, anaknya juga sibuk handphone main gamenya, istrinya juga mesam-mesem, suaminya juga sama ya, nggak cerita itu ya. Jadi biasanya kalau sudah bareng ngobrol apalagi makan, letakkan handphonenya, basa-basi, diajak ngobrol ya. Jangan sampai ya di rumah itu hening, ibotan, tidak ada percakapan antara suami dan istri. Ini musibah zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sudah musibah kita semua. Handphone, bahkan saya pernah antri di bank ya, ibunya lagi antri, ibunya sibuk handphone, anaknya jatuh nanti giginya berdarah, nggak ngeh, yang nyonoleng malah satpamnya. Masya Allah ya. Jemaah sekalian rahmati Allah, jangan sampai teknologi membuat renggang hubungan rumah tangga. Di sini disebutkan ya, kata ulama bahwasanya seseorang laki tidak boleh memukul ya, jika terpaksa jangan memukul wajah. Berarti istrinya sudah kebangetan sampai dipukul gimana. Yang kedua, dan ini yang terakhir karena ada tanya jawab, ayyu'allimu ad-daruriyya min umuri diniha, mengajarkan seorang istrinya perkara darurat, perkara yang paling penting dalam urusan agamanya ya. Ini jadi kalau suaminya ngerti agama, jadi seorang suami mempunyai kewajiban mengajar istrinya untuk belajar mengajarinya agama, masalah agama, ngajari Quran, ngajari ilmu agama. Tapi kalau tidak bisa ya, jangan menghalang-halanginya untuk ngaji belajar agama, atau mengizinkannya ayyu'dzana laha an tahdura majalisal ilm. Kalau suaminya tidak bisa mengajari masalah agama, jangan larang istrinya ngaji. Ya ini penting ya, sudah nggak bisa ngajari, istri mau ngaji kok dilarang, ini salah ini ya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa mengajari agama, ya izinkan kalau istrinya mau berangkat ngaji, bila perlu disangu durung. Ada yang disangu ibu. Ini gue infak ada nggak? Masya Allah, suaminya mendukung sekali. Suaminya berbahagia melihat istri ngaji ya. Tapi nanti pulang jangan diceramai ibu kan. Tapi nanti jangan untuk senjata. Kalau jadi panjenengan ngaji bukan senjata untuk melawan suami, tapi untuk jenengan amal. Ini masalahnya ada jamaah sekalian. Jadi panjenengan belajar agama, ilmunya jangan untuk melawan suami, malah ceramai suaminya. Jangan, tapi apa? Untuk jenengan amalkan, untuk tambah baktinya, tambah kasih sayangnya kepada suami. Maka di sini seorang suami harus mengajarkan perkara yang penting dalam hal agama. Kalau tidak bisa, in kana la ta'lamu dzalika la tu'allimu dzalika, ya izinkan untuk menghadiri majelis ilmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dasarnya ini, wahai orang-orang beriman ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api
neraka. Maka di sini suami yang baik adalah kalau tidak bisa mengajari agama, izinkan istrinya untuk ngaji. Syukur-syukur didukung total, disangoni, ya, diantar misalnya, ya.